Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazrian Noradian Heruzi dari Prodi S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu tantangan dalam roadmap teknologi pendidikan, yaitu metode pengajaran alternatif. Salah satu tantangan besar dalam teknologi pendidikan adalah mengembangkan metode pengajaran alternatif. Metode pengajaran alternatif ini menyiapkan peserta didik dalam menguasai skill seperti penalaran, pemikiran yang terdisiplin, dan kerjasama. Saat ini, peserta didik didorong untuk menyusun penalaran mereka sendiri atas dunia dan di sekitarnya. Untuk itu, dibutuhkan metode pengajaran alternatif baru yang mendukung tumbuhnya kemampuan untuk membuat penilaian yang tepat, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain, menggunakan informasi dengan cara yang inovatif, dan bertanggung jawab atas kehidupan pribadi dan warga negara peserta didik. Tantangan dalam mengembangkan strategi pengajaran alternatif. Perubahan mendasar diperlukan dari strategi pengajaran, terutama pada penyampaian informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Dewasa ini sebaiknya peserta didik memiliki tanggung jawab untuk memperoleh dan membentuk informasi dan pengetahuan untuk mereka sendiri. Berikut adalah beberapa contoh metode pembelajaran alternatif terkait skill yang perlu dimiliki peserta didik di masa yang akan datang. Yang pertama adalah inquiry reasoning atau penalaran inquiry. Penalaran inquiry mendorong peserta didik untuk merencanakan dan mengelola penalaran serta menganalisis dan mengomunikasikan hasil pembelajaran mereka. Hal ini merealisasikan kebutuhan peserta didik untuk menyelesaikan masalah secara mandiri tanpa pihak yang mengawasi guna mengajukan pertanyaan baru, menghasilkan hipotesis, dan untuk mengumpulkan bukti yang mendukung atau menyangkal hipotesis. Berikutnya adalah collaborative learning atau pembelajaran kolaboratif. Banyak bidang dunia modern ini yang membutuhkan pengelolaan kelompok multidisiplin, seperti data global dan internet. Pembelajaran kolaboratif akan menghasilkan keunggulan individu terbaik dalam kelompok, menghasilkan pengetahuan yang tidak akan dihasilkan oleh anggota sendiri, dan melahirkan ide-ide baru. Metode ini mendorong siswa untuk mengartikulasikan dan merefleksikan ilmu, terlibat dalam pembelajaran yang aktif, merencanakan bagaimana pengetahuan dibagikan dan diperluas. Berikutnya adalah discourse dan social interaction. Pembahasan interaksi sosial memberikan pendekatan pembelajaran konstruktivistik di mana siswa aktif dan terlibat. Ini meningkatkan peran guru sebagai penasihat dan mendukung perubahan struktural dan kelembagaan dengan mengalihkan kegiatan kelas lebih jauh dari pengajaran yang berpusat pada guru dan lebih dekat ke penyelidikan kolaboratif yang berpusat pada siswa. Berikutnya adalah visi pengajaran alternatif di tahun 2030. Pembelajaran kolaboratif akan didukung oleh perangkat lunak yang membantu mencocokkan peserta didik dengan peserta didik lain atau dengan mentor, dengan mempertimbangkan strategi dan minat belajar. Software ini akan menyediakan pembinaan kepada siswa berdasarkan peninjauan pekerjaan mereka. Dimensi kolaborasi dividualiskan melalui tingkat partisipasi rata-rata, kuantitas interaksi, dan jadwal untuk anggota tim. Visualisasi memungkinkan siswa dan guru untuk menilai bagaimana perilaku siswa dibandingkan dengan perilaku kolaboratif yang diinginkan. Melalui visualisasi ini, siswa didorong untuk mengatur aktivitas dan partisipasi mereka sendiri. Jenis perangkat lunak lain yang akan tersedia pada tahun 2030 termasuk alat metakognitif, yang didedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang proses kognitifnya sendiri, termasuk refleksi, kontrol kognitif, dan pemantauan persepsi, tindakan memori, penalaran, atau emosi. Misalnya, keterampilan pengaturan diri mencakup umpan balik kepada peserta didik mengenai status pembelajaran saat ini, dan kemampuan mereka akan melakukan penyesuaian tentang proses belajar mereka sendiri. Sistem pendidikan akan mendeteksi bahwa siswa yang memainkan sistem, misalnya menggunakan aturan lingkungan terhadap sistem dengan mengklik tombol tunjuk sampai jawabannya tersedia. Software semacam itu akan mengidentifikasikan game yang buruk dengan yang bagus, dan akan memberikan intervensi bahkan ketika sistem tidak memahami niat akhir siswa selama aktivitas. Berikutnya adalah rekomendasi untuk penelitian metode alternatif. Penelitian direkomendasikan untuk mendukung berbagai metode pengajaran alternatif. Seperti penelitian harus mengeksplorasi pendidikan kolaboratif. Apa itu proses kolaboratif? Proses ini adalah proses di mana sebuah tim menghasilkan, mengevaluasi, dan merevisi pengetahuan. Penelitian juga direkomendasi untuk proyek yang menyelidiki cara terbaik untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan kemampuan kreatif siswa
saat mereka sudah mengerti mengenai beragam budaya dan sudut pandang. Penelitian juga merekomendasikan pengembangan sumber daya yang mendukung untuk mempelajari eksplorasi sosial dan di mana-mana. Teknologi terkait metode pengajaran alternatif. Teknologi saat ini mendukung metode pengajaran alternatif. Perkembangan teknologi baru-baru ini, seperti simulasi dan lingkungan penemuan terpadu, dapat mendukung guru dan peserta didik dalam pembelajaran berbasis inquiry. Salah satu tantangan dalam pembelajaran inquiry adalah bagaimana mengembangkan alat-alat teknologi tersebut agar lebih mudah diintegrasikan dalam kurikulum dan kegiatan pengajaran di kelas. Teknologi saat ini juga mendukung model pembelajaran kolaboratif. Dengan ini juga dapat memungkinkan untuk pembelajaran eksplorasi, interaksi sosial, seamless learning, dan pilihan adaptasi dalam pembelajaran. Teknologi yang memberikan dukungan ini termasuk modal pengguna, alat jaringan, dan lingkungan cerdas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.